inside your head. Michele Pirro terheran-heran lihat dominasi Marc Marquez, setup mode apapun, dia tetap menang. Tak ada yang bisa menyangkal, nama Marc Marquez kembali menggema sebagai kekuatan dominan di MotoGP. Setelah melewati masa-masa sulit dengan cedera dan adaptasi, kini pembalap berjuluk The Baby Alien itu justru tampil lebih kuat dan dewasa di lintasan. Dominasi yang ia tunjukkan membuat banyak pihak angkat topi, termasuk Michele Pirro, pembalap penguji Ducati sekaligus sosok penting di balik pengembangan Desmos edisi. Pirro, yang juga aktif terlibat dalam analisa data performa motor Ducati, mengungkapkan rasa takjubnya terhadap kemampuan Marquez menaklukkan balapan dalam kondisi apapun. Ia bahkan menyebut bahwa Marc Marquez mampu menjadi juara terlepas dari pengaturan mode motor yang digunakan, sebuah hal yang menurutnya sangat sulit dicapai oleh pembalap manapun. Saya sudah melihat banyak pembalap hebat, tapi apa yang dilakukan Marc musim ini, itu level yang berbeda. Kami melihat data telemetri dari 12 seri yang sudah berlangsung, dan hasilnya jujur saja membuat saya terdiam, ujar Pirro dengan nada serius. Dia menang dengan berbagai konfigurasi setup motor. Mau kondisi basah, kering, atau campuran, dia selalu bisa menyesuaikan. Itu bukan hal biasa. Dari 12 seri yang telah digelar di paruh pertama MotoGP 2025, Marc Marquez telah meraih 11 kemenangan di sprint race, dan 9 kemenangan di race utama. Hanya satu kali ia gagal finish, yaitu saat tampil di Circuit of the Americas, kota Austin, karena terlalu dalam memasuki tikungan hingga kehilangan grip dan terjatuh. Namun insiden tersebut tidak mengurangi kekaguman Pirro. Ya, dia memang membuat kesalahan di kota. Tapi itu satu-satunya kesalahan. Di seri lain, dia tampil sempurna. Bahkan di Le Mans, saat kondisi cuaca sangat sulit diprediksi, dia sempat salah ambil strategi, tapi tetap bisa finish podium kedua. Itu gila, lanjut Pirro. Le Mans memang jadi salah satu balapan paling dramatis di paruh musim ini. Hujan yang turun secara tiba-tiba memaksa banyak pembalap panik dalam pengambilan keputusan. Namun Marquez tetap tenang. Meski sempat tertinggal, dia berhasil bangkit dan menutup balapan dengan podium kedua. Sebuah pencapaian luar biasa melihat kekacauan yang terjadi di lintasan. Bagi Michele Pirro, pencapaian Marc Marquez bukan hanya soal kecepatan, tapi soal kecerdasan balap, insting, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Ia menegaskan, sangat jarang melihat pembalap bisa menang di hampir semua kondisi, dengan gaya balap yang tetap agresif tapi penuh perhitungan. Marc bukan hanya cepat, dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Pirro juga menyoroti mentalitas juara Marquez yang tetap tenang meskipun berada dalam tekanan besar. Motor Ducati bukan mesin yang mudah dikendalikan, tapi dia membuatnya terlihat mudah. Itu yang membuat kami terkejut, bahkan sebagai pengembang motornya sendiri. Kesimpulan dari Michele Pirro sangat jelas, Marc Marquez adalah pengecualian dalam dunia balap. Apa yang ia lakukan di paruh musim pertama 2025 ini bukan sekadar statistik, tapi representasi dari ketangguhan mental, kekuatan fisik, dan pemahaman teknis yang mendalam tentang dunia balap motor. Dia pembalap yang berbeda. Banyak orang bilang era emasnya sudah selesai, tapi musim ini dia membuktikan bahwa dia belum habis. Bahkan mungkin, ini adalah Marc Marquez yang terbaik yang pernah ada, pungkas Pirro, dengan wajah tak percaya dan penuh rasa hormat. Francesco Bagnaia terdiam dengan dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 paruh musim. Musim MotoGP 2025 benar-benar menjadi panggung pembuktian bagi Marc Marquez. Sang juara dunia 8 kali itu menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan justru tampil makin ganas saat menunggangi Desmos edisi GP25 milik Ducati. Rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, tak menampik bahwa ia benar-benar dibuat takjub oleh dominasi Marquez di paruh musim ini. Bagnaia, yang notabene adalah juara dunia MotoGP 2 kali, secara jujur mengakui bahwa apa yang dilakukan Marc Marquez sejauh ini di paruh musim benar-benar melampaui ekspektasi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Saya tahu dia cepat, saya tahu dia punya nyali, tapi saya tidak pernah membayangkan dia akan sedominan ini, ujar Bagnaia dengan nada serius. Kami pakai motor yang sama, tapi dia seperti membawa Ducati ke level yang berbeda. Sangat sulit dipercaya. Dalam 12 seri sprint race yang sudah digelar musim ini, Marc Marquez mencatatkan 11 kemenangan. Satu-satunya yang berhasil memutus rentetan kemenangan itu hanyalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Sementara itu, dari 12 balapan utama, Marc telah mengoleksi 9 kemenangan. Semuanya diraih dengan cara yang luar biasa, tanpa perlawanan berarti dari rival-rivalnya.
Satu-satunya momen di mana Bagnaia mencicipi podium tertinggi hanyalah di Circuit of the Americas, kota Amerika Serikat. Namun podium itu pun tak lepas dari keberuntungan, karena Marc Marquez mengalami kecelakaan dan gagal finish saat tengah memimpin balapan. Itu bukan kemenangan yang membuat saya bangga, aku Bagnaia. Itu lebih karena Marc jatuh, bukan karena saya lebih cepat. Situasi ini menjadi ironi bagi Bagnaia. Di musim-musim sebelumnya, dialah yang menjadi tumpuan Ducati. Namun kini, spotlight seolah sepenuhnya milik Marquez. Bagi Bagnaia, melihat Marquez tampil dengan performa setangguh itu di atas motor yang sama menjadi pengalaman yang sekaligus memotivasi dan menyakitkan. Dia tidak hanya cepat, tapi juga sangat tenang, sangat cerdas dalam mengambil momen menyerang. Saya melihatnya dari dalam tim, dan saya bisa bilang, apa yang dia lakukan di lintasan adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru dengan mudah, kata Bagnaia. Banyak yang mengira kehadiran Marquez di Ducati hanya akan memanaskan persaingan internal. Namun faktanya, alih-alih perang dingin, justru muncul rasa kagum dari sang rekan setim. Meski Bagnaia tentu tidak akan menyerah begitu saja, ia mengakui bahwa level yang ditampilkan Marquez saat ini memang luar biasa. Marc tahu kapan harus menunggu, kapan harus menyerang. Dia bermain dengan tekanan ban, dengan konsumsi ban, dengan strategi lap terakhir dan dia selalu tahu di mana batasnya, ujar Bagnaia lagi. Dia sudah membuat kami semua seperti penonton dalam pertunjukan balap yang hanya bisa dia kendalikan. Bagi Ducati sendiri, dominasi Marc Marquez ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Seorang pembalap berbakat, penuh pengalaman, dan kini menemukan kembali bentuk terbaiknya. Namun bagi Bagnaia, ini adalah cermin. Sebuah pengingat bahwa dalam dunia MotoGP, tak ada ruang untuk stagnasi. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah belajar. Saya tidak malu mengakuinya. Saya belajar dari Marquez. Kami mungkin rekan setim, tapi saya harus mengakui, saat ini, dia satu level di atas kita semua, pungkas Bagnaia dengan nada getir, namun penuh hormat. Marc Marquez makin tak terbendung, Jorge Lorenzo ungkap hal yang tak dimiliki pembalap manapun. Marc Marquez, nama yang sejak lama menggetarkan lintasan MotoGP, kini kembali menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena catatan kemenangannya yang mengesankan di paruh musim 2025, tapi juga karena pujian setinggi langit dari sang legenda, Jorge Lorenzo. Dalam sebuah wawancara emosional yang menyentuh sisi terdalam dunia balap, Lorenzo tak ragu menyebut Marc Marquez sebagai sosok yang berada di level berbeda dari para rivalnya. Bukan hanya karena kecepatan atau strategi, tapi karena mentalitas, keberanian, dan ketakutannya yang nyaris nihil terhadap cedera. Secara fisik, dia sudah sangat kuat. Tapi yang membuatnya luar biasa adalah bagaimana dia membentuk dirinya dengan kerja keras. Dia punya refleks alami yang sulit ditandingi pembalap lain, ujar Lorenzo dengan nada kagum. Namun, bukan itu saja yang menjadi sorotan utama. Bagi Lorenzo, keberanian Marc Marquez justru datang dari sesuatu yang dianggap kelemahan oleh pembalap lain, yakni ketidakmampuan untuk merasa takut. Dia paling tidak takut cedera. Itu membuatnya berbeda. Terutama di tikungan kiri yang sangat teknikal dan berbahaya, dia bisa masuk dengan kecepatan dan keyakinan yang tak dimiliki siapapun. Kelemahannya adalah kekuatannya. Kalimat itu seperti menggambarkan esensi dari The Baby Alien, julukan Marquez yang kini terasa semakin relevan. Seorang pembalap yang bukan hanya melaju cepat, tapi juga mengendalikan rasa takutnya hingga menjadi senjata utama. Namun Lorenzo tak menutup mata bahwa Marc Marquez juga pernah melakukan kesalahan di masa lalu, bahkan sempat absen panjang akibat cedera parah. Tapi alih-alih melemah, periode sulit itu justru membentuk karakter Marquez yang sekarang, dewasa, tenang, dan lebih berbahaya. Dia pernah melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu, dia belajar. Dia kehilangan sesuatu saat itu, tapi kini dia kembali dengan kekuatan yang lebih lengkap, tambah Lorenzo. Dan tak berhenti sampai di situ, Lorenzo pun dengan yakin mengatakan bahwa titel juara dunia MotoGP 2025 sudah hampir pasti berada dalam genggaman Marc Marquez. Kita hampir bisa memastikan bahwa Marc Marquez adalah juara dunia musim ini. Mereka, Dorna, bahkan sudah bisa mulai memahat namanya di trofi kejuaraan. Pernyataan yang terkesan prematur bagi sebagian orang ini sejatinya berdasarkan fakta performa. Marc Marquez bukan hanya mendominasi podium, tetapi juga memperlihatkan kontrol total dalam balapan, baik saat menyerang maupun bertahan. Bahkan dalam kondisi penuh tekanan, Marc Marquez tetap terlihat seperti pemimpin alami.
Tak sedikit pihak yang mulai melihat sejarah terulang, ketika seorang pembalap mampu mematahkan dominasi rival-rival muda dan pabrikan besar lainnya. Ducati, yang sebelumnya dikenal dengan sistem kerja kolektifnya, kini menemukan kekuatan baru dalam satu nama, Marc Marquez. Apa yang diutarakan Lorenzo bukan sekadar pujian, itu pengakuan dari salah satu rival terbesarnya di masa lalu, yang kini melihat bahwa lintasan MotoGP sekali lagi dikuasai oleh seseorang yang bukan hanya cepat, tapi juga berani menaklukkan ketakutan yang membatasi banyak pembalap lain. Musim 2025 memang belum berakhir. Tapi dari cara Marc Marquez mengendalikan motornya, menyusun strategi, hingga menginspirasi ketakutan sekaligus kekaguman di antara para rival, trofi kejuaraan tampaknya memang hanya tinggal menunggu waktu. Aprilia kirim sinyal perang, 2 podium beruntun, Rivola siap hancurkan dominasi Marc Marquez dan Ducati. Lintasan MotoGP 2025 mulai memanas, bukan hanya karena kecepatan mesin, tapi karena perang mental yang mulai dilancarkan antar tim pabrikan. Dan kini, giliran Aprilia Racing yang melangkah ke garis depan. Usai meraih 2 podium dari 3 seri terakhir lewat pembalap andalannya Marco Bezzecchi, Aprilia mengirim pesan yang sangat jelas, kami bukan lagi bayangan, kami penantang nyata. Di tengah dominasi Ducati dan Marc Marquez yang memecahkan rekor demi rekor musim ini, Aprilia muncul seperti badai yang diam-diam mengumpulkan kekuatan. Dari sekian tim yang berjuang di grid, Aprilia adalah satu dari sedikit yang terus menunjukkan progres stabil, bahkan ketika mereka sempat tertinggal dalam pengembangan awal musim. Kini, semua berubah. Marco Bezzecchi menjadi simbol kebangkitan. Ia tampil luar biasa di GP Belanda dan GP Republik Ceko, menutup 2 dari 3 seri terakhir dengan naik podium. Ia bukan hanya cepat, tapi konsisten. Ia bukan hanya agresif, tapi cerdas di atas motor. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, tak lagi menahan diri. Dalam pernyataan tegas yang menyulut tensi di pedok MotoGP, ia secara terbuka mengirimkan peringatan keras kepada Ducati dan Marc Marquez. Kami tidak jauh tertinggal. Jika harus bersaing langsung dengan Marc Marquez di Ducati yang tampaknya tak terkalahkan, saya yakin kami bisa mengalahkannya, tegas Rivola dalam pernyataan terbarunya. Bukan sekadar ambisi kosong, Rivola tahu persis apa yang sedang ia bangun. RSGP, motor Aprilia, telah mengalami transformasi besar sepanjang pertengahan musim. Perubahan teknis signifikan, sistem elektronik yang diperbarui, dan setup aerodinamika yang kini lebih menyatu dengan gaya balap pembalapnya membuat Aprilia tampak semakin matang dan kompetitif. Tak hanya Bezzecchi, Aprilia juga mendapat angin segar dengan kembalinya Jorge Martin, pembalap cepat yang baru saja pulih dari cedera panjang. Dengan performanya yang perlahan kembali stabil, Aprilia kini memiliki 2 tombak tajam untuk menembus dominasi Ducati. Kami memang belum ada di posisi puncak klasemen, tapi kami sedang menuju ke sana. Dan saya percaya, pada sirkuit tertentu, kami bisa mengganggu, bahkan merebut kemenangan, tambah Rivola penuh keyakinan. Salah satu sirkuit yang disebutkan Rivola adalah Red Bull Ring di Spielberg, Austria, tempat digelarnya seri berikutnya, MotoGP Austria 2025 pada 15-17 Agustus mendatang. Trek ini dikenal teknikal, cepat, dan menantang sistem pengereman serta kestabilan motor. Bukan lintasan favorit Aprilia, tapi Rivola optimis dengan performa Bezzecchi yang mulai mampu beradaptasi di berbagai jenis sirkuit. Bezzecchi punya karakter pembalap yang tak hanya cepat, tapi juga adaptif. Itu yang membuat saya yakin, di Austria pun kami akan tampil kuat, ucapnya. Sinyal perang dari Aprilia jelas terdengar. Mereka bukan lagi tim mediocre yang hanya berjuang untuk zona poin. Kini, mereka ada di tengah persaingan perebutan podium, dan lebih dari itu, mereka bermimpi besar tentang gelar juara dunia. Apakah Ducati akan tergoyahkan? Apakah Marquez akan mendapatkan perlawanan nyata di sisa musim ini? Yang jelas, di sisa musim MotoGP, Aprilia Racing tak ingin hanya jadi penonton. Mereka ingin jadi pengganggu, penantang, dan, jika segalanya berjalan sesuai rencana, penguasa baru lintasan. Musim ini belum berakhir, dan tensinya kini semakin mendidih. Perang belum dimulai sepenuhnya, tapi Aprilia sudah mengangkat pedang. Bukan hanya karena kecepatan mesin, tapi karena perang mental yang mulai dilancarkan antar